Kasus bullying. Siswa MTS di Jember dianiaya siswa berjaket perguruan silat sampai meringkuk. Penganiayaan terhadap siswa MTS di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur terekam dalam video yang viral di media sosial. Dari video terlihat korban dipukuli beberapa kali oleh dua siswa. Peristiwa itu ditonton banyak siswa tanpa ada yang menolongnya satupun. Bullying adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini bisa terjadi melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Kemanusiaan berarti sifat-sifat yang membuat kita manusia dengan pikiran dan akal budi yang membedakan kita dari makhluk lain. Keadilan berarti berpihak pada yang benar, tidak berat sebelah. Keadaban berasal dari kata adab yang berarti budaya atau tata krama. Bullying sendiri mempunyai artian yang dimana penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain. Bisa berupa kekerasan atau verbal. Bullying bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan karena dampak buruknya terhadap mental korban. Kita harus saling menghargai untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan mempererat persatuan. Dampak bullying. 1. Jadi pelaku bullying. 2. Sakit jantung. 3. Depresi. 4. Melakukan tindak kriminal dan perilaku agresif. 5. Bunuh diri. Adapun solusi mencegah bullying, yaitu pertama, ajarkan anak membela diri dan menghadapi situasi sulit. Kedua, kembangkan kemampuan solusi anak. Ketiga, ajarkan anak melaporkan kekerasan kepada orang yang dipercaya. Apakah ada sanksi bagi pelaku bullying di bawah umur? Tentu saja ada. Akan tetapi ketika berbicara mengenai pelaku masih berusia di bawah umur, maka kita perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang SPPA yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sanksi terhadap pelaku di bawah umur perlu memperhatikan pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang SPPA, jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku di bawah umur dibagi dalam dua bagian, yaitu jika pelaku berusia belum 14 tahun, maka hanya dapat dikenai sanksi tindakan seperti 1. Pengembalian kepada orang tua atau wali. 2. Penyerahan kepada seseorang. 3. Perawatan di rumah sakit jiwa. 4. Perawatan di LPKS atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. 6. Pencabutan surat izin mengemudi dan atau 7. Perbaikan akibat tindak pidana. Jika pelaku berusia 14 tahun ke atas, maka dapat dikenakan pidana pokok berdasarkan pasal 71 ayat 1 yang terdiri dari 1. Pidana peringatan, 2. Pidana dengan syarat yang berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Yang ketiga, pelatihan kerja. Yang keempat, pembinaan dalam lembaga. Dan kelima adalah penjara.